Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Hari ini aku akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan estimasi. Estimasi yang mau dibahas hari ini adalah untuk estimasi satu min menggunakan distribusi Z dan distribusi T, kemudian estimasi satu proporsi menggunakan distribusi Z. Ini ada contoh soal ya. Soal nomor 1 saya bacakan. Pada soal nomor 1 ini akan menerapkan tentang estimasi nilai min bila nilai varian dari populasi diketahui ya. Varian itu adalah standar deviasi kuadrat ya, teman-teman. Nah, bila nilai varian dari populasi itu kita ketahui, kita menggunakan distribusi Z. Contohnya nih, dari suatu penelitian di Bekasi, sebanyak 144 ibu hamil didapatkan rata kadar Hb mereka 9,5 gram per sen. Perkirakanlah di populasinya bila selama ini standar deviasi kadar Hb adalah 2 gram per sen pada CI 95%. Untuk menyelesaikan soal ini dan mempermudah kita di dalam menyelesaikan soal, sebaiknya kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui, apa yang ditanya, baru kita masukkan ke dalam perhitungan. Begitu ya teman-teman. Jadi kita ketahui min dari sampel berarti kan X bar. Itu sama dengan 9,5 gram per sen. Kemudian tau ini adalah standar deviasi dari populasi sebesar 2 gram per sen dengan N 144. Yang ditanya adalah mu pada CI 95%. Nah, karena tau ini kita ketahui, berarti kita menggunakan distribusi Z gitu. Berarti rumus hitungannya adalah mu sama dengan X bar plus minus 1 plus minus Z setengah alfa dikali SE, di mana SE nya adalah tau per akar N. Nah, mu nya ini, untuk mencari mu nya kita masukkan saja nilai-nilainya ya. Berarti kan 9,5 plus minus 1,96. Nah, 1,96 ini dari mana? Ini sudah diuraikan di PPT di awal bahwa Z setengah alfa pada 95% itu nilainya 1,96 dikali 2 dibagi akar 144, sehingga nilainya kita dapatkan batas rendahnya itu adalah 9,2 dengan batas tingginya adalah 9,83 ya. Nah, berarti nilai 9,5 gram per sen ini adalah estimasi titik, di mana ini adalah nilai rata kadar Hb ibu hamil yang tinggal di Bekasi ya. Nilai 9,2 sampai 9,83 ini merupakan estimasi selang pada CI 95%. Jadi interpretasinya adalah kita percaya 95% kadar Hb rata ibu hamil yang tinggal di Bekasi adalah berkisar antara 9,2 sampai 9,8 gram per sen. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita menginjak kepada soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 ini kita menerapkan apabila standar deviasinya tidak kita ketahui ya. Jadi kita menggunakan distribusi T. Distribusi T adalah rumus yang menggunakan standar deviasi yang diperoleh dari sampel. Begitu. Jadi
Contohnya adalah suatu penelitian dilakukan terhadap 25 orang pasien PJK terhadap kadar kolesterol mereka. Dari sampel tersebut didapatkan ratanya 210 gram persen dengan simpangan baku 50 gram persen. Yang ditanya adalah berapa kadar kolesterol pada pasien PJK pada 95% CI. Karena kita dari soal itu tidak menyatakan berapa sih standar deviasi dari populasinya, berarti kita tidak bisa menggunakan distribusi Z, melainkan distribusi T, ya. Dimana distribusi T ini SE-nya atau standar error-nya menggunakan nilai standar deviasi dari sampel, ya. Oleh sebab itu rumus SE-nya adalah sama dengan S per akar N, di mana pada tabel T kita menggunakan ada namanya derajat kebebasan atau degree of freedom. Besarannya adalah N kurang 1, ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu nih. Kita mengetahui N sama dengan 25, X barnya, mohon maaf ya teman-teman, saya di pinggir jalan jadi suka berisik, ada motor. X barnya adalah sama dengan 210 gram persen dengan standar deviasi 50 gram persen. Nah, yang ditanya adalah mu pada CI 95%. Kita masukkan nih ke dalam hitungan. Hitungannya adalah mu sama dengan X bar plus minus T setengah alfa dikali SE. Untuk itu, kita harus mencari terlebih dahulu berapakah nilai tabel pada T setengah alfa. Jadi, kita cek dulu kepada tabel T-nya, ya. Kita cari alfa 0,025. Dari mana 0,025? Ya. Jadi, kita cari pada setengah alfa. Kita ketahui pada CI 95%, setengah alfa di kanan adalah 2,5%, yang di kiri 2,5%. Begitu, ya. Jadi, kalau kita terjemahkan ke dalam desimal, berarti kan pada alfa 0,025. Nah, ini dicek pada baris paling atas. Itu adalah menyatakan besaran dari alfa. Kemudian kita dari atas ke bawah, kita cari DF-nya berapa. DF pada soal kita adalah N kurang 1, berarti 25 kurang 1 sama dengan 24, ya. Nah, ini kita cari berapa nilai T kritis pada alfa 0,025 dengan DF 24. Oh, rupanya nilainya adalah 2,0639. Jadi kalau kita genapkan menjadi 3 angka di belakang koma menjadi 2,064. Begitu ya teman-teman. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, mu sama dengan 210 plus minus 2,064 dikali 50 dibagi akar 25. Sehingga kita dapatkan nilai bawahnya adalah 189,4, batas atasnya adalah 231 gram persen. Nah, interpretasinya adalah kita percaya pada CI 95%, rata kadar kolesterol pasien PJK berkisar antara 189 sampai 231 gram persen. Gitu teman-teman, gampang ya. Nah, sekarang kita cek pada estimasi satu proporsi. Ya, contohnya nih. Telah diambil secara random 50 orang mahasiswa FTUI. Didapatkan dari 50 orang tersebut didapatkan 10 orangnya perokok. Begitu.
Perkirakan berapa proporsi perokok di populasi pada CI 99%. Nah, berarti kan kita ketahui nih, dari N50 terdapat proporsi perokok itu 10/50. Berarti kan 0,2 ya. Kalau P kita ketahui, berarti kita juga bisa menghitung Q ya. Q didapatkan dari 1 kurang P, yaitu 0,8. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah P atau P besar, proporsi dari populasi pada CI 99%. Nah, ingat nih, yang ditanya adalah 99% ya teman-teman. Baru kita masukkan ke dalam perhitungan. V sama dengan P plus minus Z setengah alfa dikali SE. Di mana SE rumusnya adalah akar dari P kecil dikali Q kecil dibagi N. Jadi V sama dengan 0,2 plus minus 2,58. 2,58 dari mana nih? Ya dari nilai Z pada CI 99%. Gitu ya. Jadi 2,58, atau kalau teman-teman pengen pakai 2,57 juga nggak apa-apa ya, boleh. Jadi 2,58 di sini yang saya gunakan adalah 2,58 ya tadi ya, dikali akar 0,2 dikali 0,8 dibagi 50 gitu ya. Nah, ini hati-hati terhadap menghitung ini di kalkulator ya teman-teman. Harap diingat bahwa bedakan fungsi perkalian atau pembagian dengan tambahan atau pengurangan gitu ya. Kita harus memisahkan fungsi perkalian atau pembagian dengan tanda kurung. Jadi untuk membedakan, jadi harus diselesaikan terlebih dahulu gitu ya, penyelesaiannya berbeda. Nah, dari sini kita dapatkan nilainya adalah 0,054 sampai 0,346. Untuk memudahkannya biasanya proporsi itu kan dijadikan persen ya teman-teman. Berarti kalau dijadikan persen, kita akan mendapatkan nilainya 5,4% sampai 34,6%. Nah, di sini kita bisa menginterpretasikan bahwa kita yakin 99% proporsi mahasiswa perokok di FTUI berkisar antara 5,4% sampai 34,6%. Begitu teman-teman, gampang ya? Oke, sekarang silakan teman-teman untuk menerapkan penjelasan ini pada soal-soal estimasi yang lain. Gitu dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.